Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Saputra, NIM saya H105123188. Pada video ini saya akan menjelaskan secara singkat hasil dari HTML dan CSS yang untuk web, project pengganti UTS, pemrograman web. Ya, jadi nav, fungsi dari nav ini, dia itu untuk menavigasikan atau mendefinisikan HTML ini ke dalam CSS atau situs web nantinya. Yang dimana di sini ada UL. Jadi UL ini biasanya berisi tentang navigasi item. Jadi di sini dalam UL dan dalam UL ini ada li. Dari dalam li ini kita bisa masukkan link. Link yang nanti bisa diakses di webnya. Yang bawah ini juga sama. Nanti itunya bisa kita akses di webnya. Kemudian ada hierarchy container. Ini div. Jadi ini ya berisi tentang bebas isinya apa. Di sini saya masukkan profil Heihachi Mishima sesuai dengan tema punya saya. Kemudian Heihachi Mishima adalah karakter bla bla yang ditekan. Nah, di sini saya juga menambahkan foto dengan comment image source src. Kita masukkan nama file yang ingin kita masukkan. Kemudian alter ini untuk mendefinisikan apa nama filenya. Kurang lebih semuanya di HTML ini kurang lebih sama seperti itu, yaitu kita menambahkan class kepada file yang akan dituju, dimana kita menambahkan class pada tiap-tiap hal yang ingin kita buat CSS-nya nanti sesuai dengan keinginan kita. Kemudian lanjut ke, nah di sini dari CSS body-nya, sini saya menjelaskan tentang CSS ini. Jadi font family ini maksudnya adalah font yang digunakan dalam CSS kita atau nanti yang akan keluar di web kita. Ya, ini top atau leftnya ini bisa kita sesuaikan dari posisi dari bodinya, background image, background size, background attachment. Ini hanya menyesuaikan tentang bagaimana webnya nanti mau kita buat. Nah, kemudian ada CSS untuk navbarnya. Nah, kurang lebih semuanya ini sama isi dari CSS-nya. Yang membedakan itu adalah mungkin sedikit ini ya. Seperti di sini justify content mungkin, atau paddingnya, positionnya, itu saja yang membedakan, tapi semuanya hampir kurang lebih sama. Nah, ini CSS bergunanya untuk di webnya nanti. Jadi ini colornya kita buat warnanya, kita buat displaynya, ya posisi itemnya, kemudian posisi kontennya bagaimana, text decoration dan lain-lain. Nah, bersama semua. Nah, di sini ada button. Jadi button ini fungsinya untuk kita bisa mengklik, misalnya di sini di webnya saya. Nah, dengan adanya button ini, display button ini, terus ada button hover juga. Jadi fungsi button ini untuk biar kita bisa di sini, misalkan ada home dan tentang saya nih. Di sini kalau saya tekan ke tentang saya, dia muncul ke profil saya. Begitu juga dengan home, dia akan balik ke posisi awalnya. Nah, kemudian nih button hover nih biasanya dia untuk animasi. Jadi animasi dari button hover itu di website itu seperti ini. Misalnya kita arahkan kursornya ke arah home, dia akan berubah warna dari awalnya putih menjadi merah. Begitu juga tentang saya ini sama, karena memang animasinya seperti itu ya. Mulai ada hierarchy container dan sebagainya ini, memang kurang lebih sama, cuman isi dari CSS ini menyesuaikan saja. Misal max width ini fungsinya untuk ke lebar besar, lebarnya itu maksimalnya berapa. Terus ini saya buat tingginya itu auto, marginnya 40 pixel, background colornya ini, paddingnya 20 pixel dan lain sebagainya. Nah, di sini saya menyesuaikan saja sesuai kebutuhan dari fungsi H4 ini, H1 dan P4 ini. Fungsinya itu untuk pada tulisan atau ketikan kita. Jadi dengan membuat ini kelas-kelas seperti ini,
Kemudian fungsi untuk H2, H3 dan H4 ini berfungsi untuk teks atau ketikan yang akan muncul nantinya pada website kita. Jadi ini nanti berpengaruh pada tulisan yang sesuai kita inginkan. Misalnya di sini. Nah, tadi kan itu misalnya H2, H3, H4 nih. Nah, bisa di sini ini H1 kalau saya nggak salah. Nanti dia akan berbeda dengan ini H3, H2 sama P. Nah, P itu juga termasuk untuk teks yang akan kita masukkan dalam website yang akan muncul seperti ini. Jadi fungsinya itu menyesuaikan dengan kemauan kita. Oke, dari penjelasan tadi, jadi di sini saya akan coba breakdown untuk menuju ke arah websitenya dalam browser. Yang pertama itu adalah nav class bar. Ini nav untuk kelas navbar, dan di CSS-nya itu dia seperti ini. Untuk CSS navbarnya nanti terlihat seperti ini yang sudah saya buat. Button over, navbar links over, dan sebagainya, navbar btn, navbar links. Nah, dalam websitenya nanti bagian navbar itu adalah bagian yang ada di atas ini, yang berbentuk hitam ini. Yang di kiri ini ada tulisan Taken, home, dan tentang saya. Jadi misalnya kalau kita di Taken ini, nanti dia akan menuju langsung ke official website publisher dari game Taken 8. Biasanya isinya ini tentang info-info terbaru dari Taken, update mungkin atau lain sebagainya. Nah, kemudian yang tombol ini tentang saya, ini berisi tentang profil saya yang saya buat. Dan kalau kita tekan tombol home, dia akan balik ke tombol home-nya lagi. Nah, cara dia bisa balik ke tombol home itu dari ini dari href class navbar link home. Jadi misalnya kalau saya tekan home, dia akan menuju ke index HTML. Begitu juga yang bawah, misalnya saya masukkan tentang mengklik tentang saya di sini, yang tentang saya ini, dia akan menuju pada file profil.html. Nah, di sini ada profil.html. Jadi sebenarnya perbedaan profil HTML sama index HTML ini, yang profil HTML ini isinya ini berisi yang HTML yang berada di tentang saya. Jadi sebenarnya ini sama saja indeks dengan profil HTML, cuman peletakannya aja yang berbeda. Kalau indeks ini yang dia HTML yang ada di home, sedangkan yang di profil ini yang ada di tentang saya di websitenya. Yang CSS untuk profil ini juga sama. Ini dia hanya kopian dari heachi.css. Yang ini dia untuk pada tentang saya, tentang profil saya di sini, isi CSS-nya. Nah, kemudian di sini ada profil Indra saya. Nah, dari HTML ini, kalau kita dalam websitenya, dia akan muncul di sini. Jadi di sini ada div class Heachi container. Jadi isi dari Heachi container ini, dia ada pada ini Heachi container. Nah, jadi isi dari Heachi container dalam websitenya nanti ada di sini, profil Heachi Mishima, dan ini ada keterangannya, fotonya. Nah, untuk itu DCS-nya juga sama. Dia cuman membuat batasan dari fotonya, terus background color-nya border pada websitenya. Kemudian ini sama saja sih. Yang The King of Iron Fist class Iron Fist image, ini untuk mengisi image pada Iron Fist. Kalau dari itu nanti dia muncul di sini. Sama seperti ini class history,
Ini juga description nih, class description. Jadi dia bakal muncul di sini. Ini class description jika sama kasus Mishima. Dan yang tadi class history dia akan muncul di sini tentang ini. Jadi kurang lebihnya begitu. Ini penampakan website saya yang sudah saya buat. Tombol tentang saya berisi tentang profil saya dan juga hobi-hobi saya. Kemudian di sini token ini bisa juga diklik, jadi akan masuk kepada website official website publishernya.